Shalom, perkenalkan nama saya Serlisan Jupita Gultom, grup G semester 4, mahasiswa di IAKN Tarutung. Di sini saya akan mewawancarai seorang remaja yang memiliki masalah yaitu kejenuhan dalam mengikuti perkuliahan daring. Sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada saudari yang sudah bersedia untuk saya wawancarai. Baiklah saudari, untuk memulai wawancara kita, silakan saudari memperkenalkan diri saudari. Perkenalkan, nama saya RG, umur 20 tahun. Baiklah saudari, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudari. Yaitu pertanyaan yang pertama yaitu, di manakah saudari berkuliah dan sudah semester berapa? Saya kuliah di Universitas Nomensen Medan, dan sekarang saya semester 4. Baiklah saudari, pertanyaan berikutnya, jurusan apa yang saudari ambil di perkuliahan saudari? Jurusan saya adalah manajemen bisnis. Baiklah saudari, di pertanyaan selanjutnya, dalam sehari berapa mata kuliah yang saudari ambil? Dalam sehari mata kuliah yang saya ambil ada 2-3. Lalu, apakah Anda merasa jenuh di setiap mata kuliah? Atau adakah mata kuliah yang menarik menurut saudari? Saya tidak merasa jenuh karena di pelajaran ada yang menarik, yaitu mata kuliah SDM. Baiklah saudari, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, sejak kapan saudari mengalami kejenuhan di dalam perkuliahan daring? Awal mengalami perkuliahan daring, saya senang karena berkuliah dilakukan di rumah, akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian saya merasa jenuh. Baiklah saudari, untuk pertanyaan berikutnya, apa yang melatar belakangi saudari menjadi bosan dalam melakukan perkuliahan daring? Karena perkuliahan dilaksanakan secara daring, maka setiap perkuliahan dilakukan melalui media yang tersedia seperti HP, laptop, dan lain-lain. Melakukan perkuliahan dengan menatap HP atau laptop seharian adalah hal yang sangat membosankan. Baiklah saudari, untuk pertanyaan berikutnya, ketika saudari merasa jenuh atau bosan, hal apa yang saudari lakukan? Setelah melakukan perkuliahan, mungkin saya melakukan kegiatan lain seperti menonton, bermain musik, beberes rumah. Baiklah, lalu apa saja kendala yang saudari alami di dalam perkuliahan daring ini? Kendala yang saya alami ketika perkuliahan daring ini adalah jaringan yang kadang tidak bersahabat, sehingga bahkan dalam pengiriman tugas pun terkendala. Baiklah saudari, lalu apa yang saudari lakukan ketika menghadapi kendala tersebut? Saya berusaha mencari jaringan ke tempat lain mungkin yang memiliki jaringan bagus. Baiklah saudari, lalu apakah di dalam perkuliahan daring ini saudari mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh dosen saudari? Tidak, karena keadaan yang sekarang membuat saya tidak bisa berkomunikasi langsung atau berdiskusi dengan teman sekelas. Baiklah saudari, untuk pertanyaan berikutnya, di dalam mengerjakan tugas pastinya kita lebih sering melakukan penelusuran di Google untuk mendapatkan jawaban dari tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kita. Lalu apakah saudari puas dengan jawaban yang saudari berikan dari penelusuran Google tersebut? Tidak, karena kita hanya mendapatkan jawabannya saja, tetapi tidak mengerti maksud tugas tersebut. Baiklah, lalu menurut saudari
apakah perkuliahan daring ini efektif dilakukan? Tidak, karena perkuliahan secara langsung pun sulit untuk memahaminya. Apalagi kalau secara daring lebih sulit untuk memahami. Baiklah saudari, untuk pertanyaan berikutnya. Lalu, apakah saudari pernah putus asa atau bahkan berpikir untuk putus kuliah ketika melakukan perkuliahan daring ini? Tidak, saya merasa jenuh saja menjalankan perkuliahan daring. Baiklah saudari. Lalu, apakah kesan atau pesan yang dapat saudari ungkapkan atau yang saudari dapatkan terkait dengan perkuliahan daring ini? Ketika saya belajar, sumber paling utama adalah penelusuran Google. Dari perkuliahan daring saya belajar bahwa tidak semua yang ada di Google adalah benar. Baiklah saudari, untuk pertanyaan terakhir, apakah yang menjadi harapan saudari terkait dengan perkuliahan daring ini? Harapan saya semoga COVID-19 hilang dan dapat melakukan perkuliahan secara langsung. Baiklah saudari, saya turut prihatin dengan kendala yang saudari hadapi, bahkan kejenuhan yang saudari hadapi di dalam perkuliahan saudari. Di sini saya akan memberikan beberapa cara untuk mengatasi kejenuhan saudari dalam melakukan perkuliahan daring, yaitu yang pertama, buatlah jadwal perkuliahan online. Yang kedua, pilihlah gaya belajar yang saudari sukai. Yang ketiga, pilihlah lokasi belajar atau tempat belajar yang menurut saudari nyaman untuk melakukan perkuliahan daring. Yang keempat, menyiapkan hal-hal yang penting untuk perkuliahan. Yang kelima, jangan melakukan hal-hal yang lain selain melakukan perkuliahan daring. Yang keenam, gunakanlah jejaring sosial untuk berdiskusi dengan teman-teman satu kelas. Lalu yang ketujuh, jangan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Yang kedelapan, siapkan mungkin cemilan favorit saudari yang bisa menghilangkan rasa jenuh atau bosan saudari. Dan yang terakhir, istirahatlah dengan cukup. Dengan ayat pendukung yang terambil dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 yang mengatakan bahwa kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Baiklah saudari, yang ayat kedua mengatakan pada Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita di tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, di ayat ketiga dikatakan dalam Yosua 1 ayat 19, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Baiklah, sekian dari wawancara saya terkait dengan kejenuhan dalam melakukan perkuliahan daring. Terima kasih, Shalom.